Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang akreditasi di tahun 2022. Namun untuk referensinya saya ambil dari IASP 2020 ya, karena memang teknis untuk akreditasi itu berdasarkan IASP. Jadi tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk sistem akreditasi. Baik, langsung saja saya akan sharing kepada Bapak Ibu gimana teknis untuk akreditasi di tingkat SD, SMP, atau MTS gitu ya. Jadi di sekolah menengah atau sekolah dasar. Nah, untuk berikutnya itu ini sebagai gambaran tentang paradigma akreditasi di tahun 2022. Jadi akreditasi itu kegiatan penilaian sekolah secara sistematis ya dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal atau bisa dibilang visitasi ya. Dan untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah seperti itu. Oke, langsung. Kemudian untuk masih tentang paradigma akreditasi. Untuk akreditasi itu ada yang diambil dari berbasis data, penilaian berbasis data, kemudian penilaian berbasis kinerja. Nah, nanti saya akan sharing secara detail lagi tentang berbasis data dan tentang berbasis kinerja. Nah, di sini itu adalah gambaran atau flowchart dari sistem akreditasi yang di IASP 2020 ya, dan kemudian dipakai juga di 2022. Ini sebagai gambaran aja untuk Bapak Ibu yang untuk mempersiapkan akreditasi atau memperpanjang akreditasi sekolah, baik itu SD, MI, atau SMP, atau MTS gitu. Nah, di sini itu database sekolah. Database sekolah itu ada dua yang tadi berbasis data dan berbasis kinerja gitu. Nah, di sini jadi satu. Nah, untuk berbasis data berarti bisa diambil dari EMIS, PMP, kemudian Dapodik ya. Nah, terus di sini untuk yang pengen memperpanjang akreditasi itu bisa mengajukan permohonan data atau permohonan reakreditasi. Jadi diakreditasi ulang gitu untuk jangka waktu tertentu. Nah, kita bahas ke sini ke teknisnya gitu. Nah, untuk permohonan reakreditasi nanti Bapak Ibu itu harus konsisten dengan apa yang menjadi syarat akreditasi, misalnya akreditasi A atau akreditasi B. Tentunya sekolah itu pengen memenuhi akreditasi A, jadi Bapak Ibu harus mempertahankan konsistensi data seperti ini tiap tahunnya. Nah, ketika sudah mempertahankan, Bapak Ibu itu akan menjadi sasaran akreditasi karena sudah mengajukan permohonan reakreditasi dari pihak asesor. Nah, dari sasaran akreditasi nanti pihak asesor itu akan memproses akreditasi Bapak Ibu. Kita bicara singkatnya gitu ya, tidak mendetail untuk semua yang flowchart di ini. Kita lebih singkat aja. Kemudian pihak asesor akan memproses akreditasi baik itu berbasis data dan berbasis kinerja. Kemudian apakah pihak asesor akan meluluskan dari proses akreditasi tersebut dilihat dari berbasis data. Nah, setelah menjadi pertimbangan pihak asesor, maka jika tidak, maka Bapak Ibu sekolahnya harus menyiapkan beberapa dokumen yang sekiranya untuk menunjang akreditasi. Nah, kemudian untuk yang tidak diterima harus ada rekomendasi dari pihak asesor gitu. Nanti ini menjadi rujukan Bapak Ibu ketika ditolak akreditasinya. Tapi ketika lulus maka akan menerbitkan proses akan menerbitkan akreditasi melalui
sertifikat akreditasi yang sudah ada di halaman website akreditasi. Nah, seperti itu. Kemudian nanti berbalik lagi ke sini. Itu gambaran singkatnya atau flowchartnya dari teknis akreditasi baru. Kemudian kita lanjut. Di sini ada dashboard monitoring. Dashboard monitoring itu Bapak Ibu dari sekolah akan menginput ya gitu, akan mengambil asesor akan mengambil data ini, Dapodik, EMIS, PMP atau rapor mutu, survei karakter itu berbasis kinerja, kemudian AKM. AKM itu tingkat kelulusan siswa. Nah, di sini nanti jika sudah memenuhi semua, maka outputnya akan bisa dipanjang atau diperpanjangkan gitu, diperpanjangan sertifikat. Nah, seperti itu. Nanti biasanya 1 tahun sebelum habis masa akreditasi, Bapak Ibu akan ditinjau oleh tim asesor atau harus mengajukan permohonan akreditasi. Nah, disinilah untuk perpanjangan sertifikat ketika sudah mengambil data Dapodik, survei karakter, EMIS, atau PMP, kemudian AKM. Seperti itu. Kemudian framework IASP 2020 kita mengacu 2020 ya, karena untuk 2022 itu frameworknya atau IASP-nya itu masih mengacu pada 2020. Di sini ada 2 basis data atau secara sumber atau secara data gitu, diambil dari complaints based ya, atau data sekunder lah. Data sekunder ini terdiri dari Dapodik, EMIS, dan PMP. Kemudian untuk data primer itu pihak asesor mengambil data telaah dokumen, observasi, wawancara, FGD. Nah, ini sasarannya. Sasaran untuk data yang kedua ini berbasis data sekunder dan primer. Ini sasarannya. Jadi untuk masing-masing staff ya harus menyiapkan data seperti ini. Biaya itu maksudnya biaya operasional. Kemudian untuk mutu lulusan berarti lihatnya di AKM gitu. Mutu guru itu administrasi guru. Proses pembelajaran nanti akan ditinjau oleh asesor, kemudian manajemen sekolah, baik itu data berbasis data atau berbasis kinerja, itu akan ditinjau secara manajemennya oleh pihak asesor. Nah, inilah komponen yang nanti akan dijadikan rujukan oleh tim asesor apakah layak menjadi akreditasi A atau B-nya, itu seperti ini. Nah, kita lanjut. Nah, untuk mekanisme akreditasi di tahun sebelumnya, di tahun 2020, itu ada 8 langkah dan kemungkinan akan sama gitu ya di tahun 2022. Langkahnya seperti ini. Dari tim asesor itu biasanya dari pengawas atau dinas pendidikan itu akan sosialisasi IASP melalui sekolah pemohon. Kemudian langkah kedua itu bersamaan dengan asesor dan pengawas dari dinas pendidikan ya, itu akan asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Kemudian visitasi ya ke sekolah madrasah atau sekolah menengah pertama SMP. Nah, di sini tim asesor itu akan langsung meninjau langsung atau memvalidasi dari proses dan hasil visitasi ini. Nah, kemudian kalau sudah di-ACC atau sudah layak gitu untuk memunculkan akreditasi, maka di sini ada proses verifikasi hasil validasi penyusunan rekomendasi. Nah, setelah itu tahap ke-6, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Di sini kemudian pengumuman hasil akreditasi apakah akreditasi A atau B gitu, atau bahkan tidak memenuhi syarat sekalipun.
Nah, ketika sudah mendapatkan pengumuman ini dari asesor, biasanya ini melalui online gitu pengumumannya. Maka untuk mencetak perpanjangan akreditasi melalui website Ban SM, bansm.kemdikbud.go.id. Jika lulus, maka akan tercantum perpanjangan akreditasi beberapa tahun kemudian. Kemudian untuk digunakan sebagaimana mestinya ya. Nah, nanti untuk yang tahap 7 atau langkah 7 dan 8 ini bisa dilihat di website bansm.kemdikbud.go.id. Seperti itu. Kemudian untuk paradigma juga, visitasi itu adalah kunjungan ke sekolah yang dilakukan oleh asesor untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh sekolah melalui pengisian instrumen akreditasi. Nah, indikator yang untuk akreditasi itu ada 2, seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada data primer dan data sekunder. Nah, di sini pengertiannya. Untuk ICM ini indikator mutlak harus dipenuhi oleh sekolah menengah ya, atau sekolah pemohon untuk dilakukan proses audit data isian akreditasi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk indikator yang kedua itu ICR ya. Ini indikator menjadi bagian dari sistem scoring seperti indikator performance, tetapi didasarkan data sekunder. Nah, data sekunder kan ada data primer dan data sekunder gitu. Kalau data primer itu mengambilnya dari EMIS, PMP, kemudian data sekunder itu biasanya diambil dari data seperti seperti Dapodik, EMIS, PMP, dan yang sekunder itu berarti berbasis kinerja gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pembobotan komponen akreditasi sendiri menurut IASP 2020. Nah, untuk bobotnya seperti ini. Jadi, yang paling penting itu bobot di 4 komponen ini, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, guru, dan manajemen sekolah. Nanti akan ditinjau atau dinilai langsung oleh pihak tim asesor dari Ban SM provinsi. Kemudian untuk sumber informasi atau data yang digunakan untuk akreditasi, untuk yang indikator performance ya, ada 4 komponen, yaitu observasi, wawancara dengan kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, komite sekolah, dan masyarakat. Ini nanti akan dilibatkan. Kemudian sistem angket juga, dan yang keempat itu pengecekan dokumen di sekolah. Pengecekan dokumen di sekolah ini tidak berdasarkan data sekunder ya. Jadi ini secara langsung akan melihat administrasi yang ada di staf TU-nya gitu. Seperti apa nanti akan di ACC atau dilihat oleh tim asesor. Nah, untuk indikator compliance itu berdasarkan Dapodik atau EMIS ya, database sekolah, kemudian Puspendik. Nah, di sisi lain ada komponen di luar Dapodik itu, atau PMP misalnya, seperti itu di luar Dapodik. Kemudian untuk indikator compliance mutlak itu ada 5 komponen atau 5 butir pernyataannya. Ini berlaku untuk semua jenjang, baik itu dasar dan menengah. Nah, di sini akan dinilai oleh tim asesor sendiri. Jadi untuk lebih
Bapak Ibu bisa menyiapkan hal-hal yang sekiranya menjadi bahan pertimbangan tim asesor. Nanti untuk yang pengisian ini akan diisi langsung oleh tim asesor sesuai kelayakan sekolah atau sesuai kondisi sekolah. Kemudian untuk indikator compliance relatif, di sini ada 10 komponen ya. 10 komponen, jumlah guru yang S1 atau D4. Kemudian yang ini silakan Bapak Ibu cermati. Yang ketiga dan yang keempat ini untuk tingkat kelulusan atau syarat administrasi gitu ya. Ini sekolah madrasah. Yang kelima, silakan Bapak Ibu cermati poin-poinnya. Ini yang keenam. Untuk yang poin ketujuh, siswa perombel. Kalau maksimal itu siswa perombel 32 ya, dan minimal itu 20 siswa perombel. Kemudian untuk bangunan sekolah ini nanti mengacunya ke Sarpras. Dan yang ke-9 dan penilaian yang ke-10. Nah, kemudian untuk sebaran butir pertanyaannya dari 4 komponen ini, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah. Nah, ini butir yang harus dipenuhi. Ada jumlah 35 ya, dan ini menjadi tolak ukur rentang penilaian atau penomoran untuk butir akreditasi. Bapak Ibu bisa cermati ini. Jadi kalau kurang dari butir ini, maka Bapak Ibu harus lebih ekstra lagi gitu, pokoknya harus untuk mencapai akreditasi yang diharapkan harus minimal atau rentang penomorannya antara 1 dan 4. Kemudian antara 5 dan 8 ini harus minimal 9. Ini antara 10 sampai 12. Lebih bagus juga ketika nomor butir ini mencapai 12 atau mencapai maksimum gitu ya. Ini akan lebih bagus. Nah, kita langsung. Nah, di sini untuk pihak sekolah atau pihak yang menjadi sasaran akreditasi ya, baik itu kurikulum, kepala sekolah, dan kepala administrasi. Ini persiapannya apa yang harus disiapkan, yaitu sebelum visitasi daring, sekolah madrasah diharuskan mengisi data isian akreditasi atau dia dan mengunggah dokumen yang diperlukan untuk kegiatan akreditasi. Kemudian untuk yang ini, sekolah madrasah yang akan divisitasi saat uji coba IASP menyiapkan personal meliputi unsurnya ini, kepala sekolah, guru, tenaga siswa, tenaga pendidikan ya atau staf administrasi, kemudian siswa dan perwakilan orang tua. Dan di sini lanjutan dari persiapan sekolah harus mempersiapkan fasilitas internet, memastikan seluruh dokumen baik fisik maupun digital seperti yang tadi sudah dijelaskan, apa yang perlu disiapkan, indikatornya apa aja harus disiapkan. Kemudian yang memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Nah, untuk persiapan tambahan di sekolah, ini ada 6 ya. Semua file disimpan dalam bentuk PDF
dimasukkan dalam folder, kemudian disimpan dalam Google Drive, membuat video profil sekolah, proses pembelajaran jarak jauh, daring atau guru, karena memang masa pandemi seperti ini harus memiliki dua metode pembelajaran. Kemudian yang keenam, pastikan sinyal internet itu dalam keadaan baik. Nah, untuk link Sispena atau yang tadi itu Ban SM Kemdikbud untuk link akreditasi, baik itu untuk pengumuman, mengunggah syarat, kemudian hal-hal yang berkaitan tentang sifatnya administratif, kemudian diupload. Ini linknya di ini, termasuk nanti penerbitan sertifikat perpanjangan akreditasi nanti melalui ini, dan loginnya itu menggunakan data sekolah atau akun sekolah atau akun operator lah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk teknis akreditasi ya terbaru berdasarkan IASP 2020, dan teknisnya masih sama 2022 itu mengacu IASP 2020. Semoga informasinya bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan untuk share video ini ke Bapak Ibu yang membutuhkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.